Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam rangkaian acara sosialisasi SIASKI. Untuk memulai acara kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan yang baik-baik juga ya, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kita, Akhi Huzaifi. Kepada Huzaifi, saya persilakan. Baik, syukran ya Akhian. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا
ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah telah selesai pembacaan tilawah kita. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan juga sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Guys, acara selanjutnya adalah pembacaan tata tertib sosialisasi SIASKI. Yang pertama, audiens silahkan mengisi link presensi berikut ini. Presensi ada di kolom chat ya. Kemudian peraturan media, kepada ikhwan diharapkan untuk on cam kamera, menyalakan kameranya, dan kepada akhwat tidak apa-apa untuk off cam. Kemudian yang ketiga, audiens diharapkan mematikan mikrofon dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan acara. Kemudian keempat, seluruh audiens diharapkan menaati tata tertib maupun arahan pemandu acara. Yang kelima, audiens diharapkan untuk menyiapkan alat tulis berupa kertas dan pulpen untuk mencatat ilmu yang diberikan oleh pemateri. Kemudian yang keenam, audiens diharapkan untuk aktif pada saat sesi tanya jawab dengan pemateri melalui room chat atau mengaktifkan mikrofon. Yang ketujuh, pada sesi tanya jawab, apabila audiens ingin bertanya, silakan raise hand, dan setelah diizinkan oleh MC, baru boleh menyampaikan pertanyaannya. Itu dia terkait tata tertib yang wajib kita patuhi. Kemudian ada pemaparan terkait SIASKI yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Retno Wulandari. Kak Retno Wulandari merupakan alumnus dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas MIPA, lebih tepatnya di Ilmu Komputer angkatan 2014. Beliau adalah seorang yang membuat website SIASKI ini dan bertanggung jawab terhadap website SIASKI. Apakah sudah hadir Kak Retno? Ya. Cek suaranya masuk. Oke. Oh, masuk. Oke, karena Kak Retno-nya sudah hadir juga, kami persilahkan kepada Kak Retno untuk memaparkan terkait SIASKI. Silahkan. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, bismillah ya. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada suara di background yang terdengar juga ya. Oke, terima kasih untuk pengurus KI karena telah memberikan kesempatan ya untuk sosialisasi mungkin penggunaan perdana ya SIASKI. Untuk informasi, SIASKI itu akronim dari Sistem Informasi Akademik SKI, UNJ. Alhamdulillah bisa diselesaikan gitu ya akhir tahun kemarin dan insya Allah bisa mulai digunakan pada pembelajaran di semester 114 ini ya.
Semoga nanti bisa dikembangkan lebih baik lagi ya apabila masih ada yang kurang. Dan untuk yang awalan ya, kita akan demo ya atau sosialisasi terkait pendaftaran. Jadi bagi di sini ya untuk saat ini sesinya untuk pengajar ya, Masya Allah ya. Di sini para asatis ya yang sudah terdaftar sebagai pengajar SKI semester ini perlu melakukan pendaftaran untuk dapat menggunakan CSK ini ya. Tuh. Ya. Di sini ada beberapa form yang perlu diisi ya dalam pendaftaran. Nanti linknya akan disampaikan oleh pengelola ya. Gitu. Nanti link akan disampaikan oleh pengelola dan mungkin beberapa informasi lain terkait nomor induk ya, nomor induk, kemudian level ya, level pendaftaran sebagai di sini udah pasti sebagai pengajar ya nanti dan semester ya gitu. Jadi informasi tadi ya terkait semester, level, kemudian nomor induk itu perlu diperhatikan dengan baik ya saat pengisian karena ini akan berpengaruh kepada sistemnya nanti. Oke, sekarang saya coba untuk karena ini baru demo ya, jadi memakai data yang seadanya saja. Sini saya coba daftar. Nanti insya Allah untuk nomor induk akan disampaikan ya oleh pengelola kepada para pengajar ya, entah nanti bagaimana caranya gitu ya. Cuma insya Allah nanti para pengajar akan mendapatkannya. Saya coba pakai nama saya. Nah, yang untuk isian lain itu diisi sesuai dengan biodata masing-masing ya. Kalau yang dari umum ini bisa dikosongkan atau diisi umum gitu ya. Di sini ada pilihannya. Kemudian angkatan, kalau umum bisa di strip saja. Nomor handphone ya diharapkan mengisi dengan nomor handphone yang sebenarnya ya. Guna pemberian informasi ya, barangkali nanti ada informasi yang perlu disampaikan dari pengurus. Jenis kelamin disesuaikan. Level disesuaikan dengan informasi yang diberikan oleh pengelola gitu ya. Nanti para pengajar mengajar level berapa. Kemudian alamat email diisi sesuai dengan alamat email masing-masing. Nah, password ini diisi sesuai dengan masing-masing ya. Password yang akan dipakai untuk membuka akun CSK masing-masing. Jadi silakan di sini tidak ada karakter atau ketentuan khusus, jadi bebas passwordnya. Yang penting diingat gitu ya, bisa diingat dan ya jangan terlalu mudah juga gitu supaya nanti tidak diakses oleh orang lain. Seperti itu. Sini saya coba Oke, kemudian di sini mendaftar sebagai pengajar ini ya. Ya, sebagai pengajar ini peserta atau pengajar. Kemudian semester masuk ini anggaplah semester 114 ya. Nah, nanti untuk informasi-informasi ini ya tadi ya seperti saya ulangi lagi, insya Allah nanti akan disampaikan oleh pengelola. Jadi para ustadz ustazah tidak perlu bingung gitu ya. Oke, nah ini sebelum disubmit ya, sebelum mendaftar, boleh dicek lagi semua sudah terisi ya, dan data yang diisi benar, supaya tidak terjadi kesalahan gitu ya. Yes, maaf. Terlebih untuk ini ya, untuk pendaftarnya sebagai apa nih, jangan sampai salah gitu, karena nanti bisa tidak sesuai ya hasil yang didapatkan. Oke, kalau sudah dipastikan semua benar, kemudian mendaftar. Nah, kalau misalnya prosesnya benar, ya, insya Allah itu langsung masuk ke halaman login, ya. Nah, kalau di web browser biasanya bisa langsung ini ya, save password, cuma tidak perlu ya. Nah, username yang dimasukkan itu sesuai dengan nomor induk ya yang didaftarkan. Tadi karena saya mendaftar dengan nomor induk ini, saya masuk. Passwordnya isi sesuai dengan yang didaftarkan
di form pendaftaran tadi ya. Login. Nah, ini adalah halaman awal ya atau beranda dari Siaski. Di sini ketika Ustadz Ustazah nanti sudah masuk ya, di bagian pojok kanan akan tertera nama yang terdaftar, kemudian sebagai pengajar gitu ya. Di sini cuma ada satu ya, pilihannya cuma untuk logout aja. Kemudian nanti yang tampil di sini ada informasi-informasi terkait SQI ataupun QI. Nah, di sini masih ini ya, masih contoh aja ya. Jadi informasi yang validnya belum belum diupload oleh pengurus ya. Mungkin nanti setelah mulai berjalan KBM bisa diupload oleh pengurus QI-nya ya. Informasi terkait kegiatan QI ataupun kegiatan dari SQI. Jadi nanti bisa dipantau dari web ini gitu ya. Walaupun mungkin nanti tetap akan diinformasikan juga ya melalui media-media yang lain. Nah, untuk pengajar sendiri, menu utamanya di sini hanya ada 4, beranda, kemudian profil. Profil ini isinya data ya, data dari pengajar, biodata. Nah, di sini ada ini ya, keterangan kode pengajar. Kode pengajar ini karena yang mengisi nanti adalah admin atau pengurus dari QI, jadi masih kosong gitu ya. Nanti insya Allah dari pengurus QI-nya yang akan mengisi kode dari masing-masing Ustadz Ustazah nanti ya. Nah, yang bisa diedit di sini antara lain ada nama gitu ya. Kalau nama mungkin nggak perlu gitu ya, karena nggak ganti nama juga. Instansi fakultas, nanti kalau misalnya ingin meninggalkan identitas UNJ gitu ya, mau diubah jadi umum bisa. Terus prodi ya, angkatan, nomor handphone. Nah, kalau jenis kelamin tidak mungkin ya. Gitu. Jadi nanti nomor handphone ini kalau misalnya ada update ya, ganti nomor itu bisa dirubah gitu ya di sini. Jadi nanti pengurus QI bisa tahu gitu ya nomor yang terbaru. Kemudian ada di sini jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar di sini nanti akan tampil jadwal yang akan dipegang oleh ustadz atau ustazah gitu ya selama mengajar di QI kayak gitu. Ya, kalau untuk ini karena masih baru ya, masih penggunaan pertama, jadi nanti yang akan tampil adalah jadwal yang akan dijalankan 1 semester ke depan gitu. Kemudian nanti jika sudah masuk semester baru, data yang lama tetap tersimpan di sini. Jadi ada recordnya, ada catatan jadwal mengajar dari para pengajar seperti itu. Jadi kalau cuma ada satu, nanti yang tampil satu. Kalau misalnya lebih dari satu, nanti ya sesuai gitu ya. Karena kadang ada satu pengajar memegang lebih dari satu kelompok ya. Kalau ini masih kosong ya, karena tadi saya baru buat akunnya gitu. Jadi nanti yang akan menginput jadwal mengajar dari para pengajar adalah admin. Jadi Ustadz Ustazah nanti tunggu aja gitu ya. Dilihat di sini, dicek kalau belum ada berarti belum ada informasi gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah diinput oleh admin, nanti tinggal ikuti aja gitu ya. Informasi, oh dapatnya tasin berapa gitu ya. Di sini ada levelnya ya, tasin berapa, kemudian hari apa, jamnya jam berapa kayak gitu. Ya, nanti kita akan coba ya cek tampilannya isinya apa saja gitu dengan akun yang sudah ada. Nanti kita coba pakai akun baru dulu, lihat-lihat ya. Nah, ini untuk laporan KBM. Jadi biasanya kan kalau yang sebelum-sebelumnya itu pernah kita menggunakan WhatsApp gitu ya. Atau untuk yang terakhir itu ya hanya mengisi presensi saja gitu ya. Gitu. Nah, kalau di sini nanti laporan kegiatan belajar mengajar akan diinput melalui web ya. Nah, di sini ketika ingin menambah, di sini bisa buat laporan. Di sini akan muncul formnya. Tapi di sini belum bisa diisi ya, karena masih belum ada jadwal gitu. Jadi belum bisa diisi. Nah, jadi kalau misalnya baru daftar, nanti hanya seperti ini saja ya tampilannya gitu. Nah, belum bisa banyak melakukan sesuatu gitu ya, karena memang yang utama dari pengajar adalah terkait laporan, kemudian presensi gitu ya. Nah, nanti presensi akan muncul di bagian jadwal di sini ya. Tuh, oke, nah ini tadi cara mendaftar sudah ya, mudah ya. Insya Allah ini juga bisa dibuka di handphone juga ya, cuma kalau di handphone mungkin agak sedikit kecil gitu ya.
tampilannya menjadi lebih simpel kayak gitu ya. Sekarang kita coba menu-menu yang kalau misalnya sudah ada jadwalnya ya. Oke. Oke, nah di sini saya buat akun sampel aja ya. Ini nama fiktif ya, hanya untuk contoh. Kemudian kita coba cek ya. Nah, untuk pengajar ini sudah ada nih jadwalnya gitu ya. Nanti yang muncul seperti ini ya tampilannya. Ada kode, terus mata pelajarannya ini level yang Ustadz atau Ustazah pegang, tasin 1 ya, dan ya ini hanya penamaan saja sebetulnya. Kemudian ini waktu, hari, dan waktu, dan ini insya Allah disesuaikan ya dengan waktu yang diberikan oleh Ustadz Ustazah ketika mendaftar gitu ya. Nah ini level ini 3 ya, 3 ini berarti tasin 1 gitu. Jadi diurutkan dari 1 sampai 6, dari pratasin 1 sampai tasin 4 seperti itu. Nanti dia akan berupa angka di sini bentuknya ya. Nah, kalau ini sudah ada kode pengajarnya gitu ya. Karena sudah dimasukkan oleh admin. Nah, terus apa yang bisa dilakukan dalam menu jadwal ini? Jadi selain tahu nih ada jadwalnya apa aja ya. Nanti kalau lebih dari 1 di sini akan list ya seperti tabel gitu ke bawah. Kemudian di sini bisa dilihat peserta yang ada di jadwal itu ya. Nah, untuk jadwal hari Senin ya, Senin jam 8 sampai jam 10, tasin 1 ya, untuk Ustazah Anggrek gitu ya. Sini pesertanya ada 2 ya, sini pesertanya 2, ada Mawar dan Melati gitu ya. Nah, oke, di sini ada juga informasi terkait grup yang harus di ini ya, yang harus masuk gitu ya, di situ grup kelompoknya. Nanti bisa langsung diklik saja gitu ya, nanti akan terhubung ke grup masing-masing kayak gitu. Tuh ya. Nah di sini ada informasi. Nah cuma di sini saya masih ini ya, kemarin mungkin masih menjadi apa namanya diskusi dari pengelola, apakah nanti nilai diinput oleh pengajar atau oleh admin gitu ya. Nah, di sini sudah ada menunya gitu ya. Cuma nanti kalau keputusannya yang menginput nilai adalah admin, mungkin fungsi ini akan dihapus gitu ya. Jadi Ustadz Ustazah nanti hanya bisa melihat saja gitu hasil dari ujian murid-muridnya gitu ya. Cuma nanti kalau misalnya hasil diskusi dari pengelola adalah pengajar gitu ya yang menginput nilai, nanti pengajar bisa input nilai di sini. Gitu ya. Nanti tinggal diisi aja gitu dengan angka yang sesuai dengan hasil ujiannya. Kemudian bisa disimpan. Gitu ya, coba ya. Sini misalnya dia kan tasin 1 hanya ada lisan ya. Nilainya 85. Teorinya belum ada, dikosongkan saja, terus nilai akhirnya 85, KKM-nya misal 70 ya. Berarti lulus. Pengujinya misalnya Fulana. Disimpan. Oke. Oke, di sini sudah tersimpan. Nah, ini ya. Nah, nanti nilai ini akan tampil pada halaman dari peserta seperti itu. Terus selain input nilai dalam menu ini ya, di sini namanya data rombel atau data dari kelompok ya. Di sini lengkap ada data peserta. Kemudian di sini Ustadz Ustazah juga dapat memberikan evaluasi dari kegiatan KBM ya, atau mungkin keseluruhan SKI pada semester 114 gitu. Evaluasi ini diisinya di akhir gitu ya, di akhir semester, supaya nanti terlihat apa saja yang kira-kira feedback yang bisa diberikan kepada pengelola. Di sini tinggal diisi aja kemudian kirim gitu ya. Nanti hasilnya itu langsung disimpan masuk ke menu admin. Seperti itu. Ini tadi untuk data rombel, kemudian di sini ada presensi. Nah, untuk presensi ya di sini nanti akan sesuai ya murid yang terdaftar dalam kelompok ini ya, kelompok kode 21 sekian ini. Ada 2. Nah, di sini ada pertemuan 1 ya. Di sini disediakan sampai 12 ya. Barangkali nanti ada lebih gitu ya. Ini para pengajar bisa langsung mengisinya di sini gitu. Jadi per
per murid ya. Pertemuan kedua dia hadir, izin, sakit atau alfa gitu ya. Nah, bisa diisi di sini. Simpan. Jadi yang mengisi presensi hanya pengajar. Nah, sedangkan murid nanti atau peserta itu bisa melihat rekapannya saja gitu. Jadi di tampilan mereka nanti ada data kehadiran mereka sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai ya mereka bisa ini ya, bisa lapor gitu ya. Ternyata nggak sesuai atau mungkin belum diinput gitu ya. Nah, insya Allah nanti data ini juga bisa dilihat oleh admin gitu ya sebagai bahan pertimbangan untuk ujian gitu ya. Karena kan ujian itu ada syaratnya ya. Gitu. Jadi semua data tersimpan di sini gitu ya. Ini yang peserta kedua gitu ya. Mungkin memang terlihatnya jadi lebih panjang ya prosesnya gitu karena satu-satu gitu ya di inputnya. Tapi insya Allah nanti ketika sudah disimpan datanya akan tersimpan gitu ya dengan baik gitu. Jadi nanti bisa menjadi acuan ya, datanya bisa digunakan untuk keperluan kalau presensi ini berarti hubungannya dengan ujian akhir seperti itu. Oke, nah ini sudah ya untuk menu jadwal mengajar. Nggak ada lagi. Terus laporan KBM. Nah, di sini laporannya belum ada ya, karena belum sama sekali membuat. Gitu. Tapi kalau kita mau buat sudah bisa, karena sudah ada jadwalnya. Nah, di sini nanti akan tampil seluruh jadwal yang dipegang oleh Ustadz dan Ustazah gitu ya. Tuh. Kalaupun nanti misalnya sudah semester kesekian gitu ya, nanti data yang lama tetap ada gitu ya, tetap keluar di sini, tapi cukup melaporkan jadwal yang sedang dipegang saja tuh di semester yang aktif. Di sini ada keterangan ya, ini 114 semester, kemudian kode kelompoknya, dan di sini kelompoknya, kelompok berapa gitu ya. Nah, di sini misalnya pertemuan pertama, tanggalnya kapan? Misalnya tanggal 23 gitu ya. Terus ini kehadiran dari pengajar. Nah, apabila hadir, diisi hadir gitu ya. Kalau tidak hadir, diisi tidak hadir. Kalau dibadalkan, diisi dibadalkan gitu ya. Tuh. Jadi kalau misalnya nanti Ustadz atau Ustazah berhalangan, kemudian dibadalkan, nanti tetap dilaporkan, kemudian kehadiran diisi dengan dibadalkan. Nah, pembadalnya diisi dengan pengajar yang membadalkan gitu ya. Nah, di sini ada list pengajar yang apa namanya? Yang sudah terdaftar gitu ya. Tuh, kalau misalnya ya nanti sebisa mungkin sih sebenarnya kalau di badal itu yang membadalkan adalah pengajar juga ya gitu. Jangan sampai dari luar kayak gitu ya. Karena nanti mungkin beda informasi gitu ya. Tidak mengetahui terkait apa namanya silabus dan lain sebagainya. Tuh, jadi nanti diisi sesuai dengan siapa yang membadalkan. Kalau misalnya tidak dibadalkan dan ini nggak otomatis ya. Jadi kalau misalnya hadir terus ini otomatis nggak gitu. Jadi harus dipilih sendiri. Kalau misalnya hadir berarti pembadalnya pilih tidak dibadal. Terus di sini materi ya. Misalnya materinya tentang mat. Nah, di sini keterangan misalnya pengajar tidak hadir, di sini dikasih keterangan tidak hadir karena apa gitu ya. Tuh. Tapi kalau misalnya hadir ya tidak ada sesuatu yang spesial, misalnya ketika terjadi saat KBM dikosongkan juga tidak masalah, atau ditulis lancar gitu ya, alhamdulillah dan sebagainya gitu. Nah, kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dilaporkan ya terkait KBM di hari itu bisa ditulis di sini gitu ya, bisa diisi di sini. Gitu. Misalnya tidak apa namanya jaringan sangat tidak stabil gitu ya, akhirnya pembelajaran berjalan tidak kondusif dan lain sebagainya lah gitu, silakan dilaporkan di sini. Ya, oke. Tambah. Nah, di sini masuk ya. Di sini setiap laporan yang ditambah akan masuk ke tabel ini. Dan ketika sudah melaporkan ya, misalnya salah ketik gitu ya tadi, ini bisa diedit gitu ya, bisa dirubah. Misalnya ada terjadi salah ketik gitu. Pertemuan ke-1. Gitu. Kalaupun misalnya mau dihapus juga bisa gitu ya. Mau dihapus aja lah gitu karena salahnya terlalu banyak, misalnya mau bikin baru lagi ini dihapus bisa. Dan ini nanti sangat penting ya datanya para ustadz dan ustazah bagi pengelola ya. Gitu. Jadi data-data laporan KBM ini sangat penting
Jadi sebisa mungkin Ustazah bisa mengisinya ya, karena ini kan cuma sepekan sekali ya gitu. Mohon ininya ya, semoga berkenan gitu untuk mengisi data ini dengan benar gitu ya, terkait kehadiran, kemudian pembadal gitu, karena nanti ini akan berpengaruh kepada sistem yang lain di bagian admin seperti itu. Nah, cuma ini aja ya untuk pengajar, hanya ini saja, memang tidak terlalu banyak, tapi memasukkan input yang cukup banyak ya, gitu dibanding peserta. Kalau peserta fungsinya hanya melihat ya, lebih banyak hanya bisa melihat gitu. Jadi pengajar ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan tadi. Mungkin ini saja ya untuk sosialisasinya, karena menunya juga sudah tidak ada lagi ya, sudah habis gitu ya. Ya semoga nanti ke depan bisa lebih dikembangkan ya, kalau ada sesuatu yang ingin ditambahkan silakan nanti disampaikan saja gitu ya. Gitu. Tapi mungkin belum bisa dalam waktu dekat ini penambahannya gitu ya. Ya mungkin ini saja untuk pengajar. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait yang sudah disampaikan mungkin silakan. Masih ada yang bingung? Oke, alhamdulillah ya, kalau sudah jelas alhamdulillah. Udah nggak ada yang bertanya? Oh, cukup jelas ya. Oke. Mungkin segitu aja ya pemaparan yang bisa disampaikan oleh narasumber kita, Kak Retno. Apa ya? Kalau memang cukup jelas, boleh kita akhiri mungkin ya. Terima kasih kepada Kak Retno yang sudah memberikan pemaparan dan penjelasan kepada kita semua terkait tentang Siaski. Semoga kita semua paham dan bisa menggunakan Siaski ini dengan nyaman dan aman. Lalu untuk menutup pertemuan kali ini, karena sudah sore juga, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC dan perwakilan dari tim SKI, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.